Hai, welcome di Bersama Siapa barengan sama gue Seekor Zil. Dan sekarang gue kedatangan bintang tamu yang bisa dibilang ini tuh apa ya, dosen muda. Dosen muda di salah satu universitas di Bandung. Halo Ibu, kenalan dulu dong Bu. Iya, halo, nama aku Alma, dosen di salah satu universitas di Bandung. Terus apa ya? Itu. Jadi tapi statusnya sekarang apa Bu? Lajang, menikah atau Bu? Menikah. Menikah. Ibu-ibu. Ibu-ibu muda ya Bu ya. Mahmud. Mahmud. Anak 2 Bu. Anak 2. Anak 2. Wah, alhamdulillah. Laki 1 2 Bu. Suami. Oh, 1 dong. Kepancing ya. Cukup bingung ya. Tapi Bu, Ibu tuh di kampus itu ngajarnya ngajar matkul apa sih saudara Bu? Banyak sih, kalau sekarang sih riset komunikasi terapan. Kalau dulu pernah riset PR, terus apa ya, komunikasi budaya, etika, kehumasan kayak gitu sih. Tapi kalau sekarang ke psikologi. Sekarang riset komunikasi terapan. Riset komunikasi terapan. Tapi Ibu tuh juga bergerak kuliahnya tuh di psikologi Bu ya? Iya, dulu S1-nya psikologi, S2-nya baru komunikasi. Oh, baru komunikasi. Kita ngebahas tentang psikolog aja Bu, gimana Bu? Karena kan Ibu fokus banget nih kayak psikolog nih, memahami mental-mental anak-anak kuliahan zaman sekarang. Tapi memantau tuh katanya tuh. Apa namanya, kalau misalkan ngebahas tentang psikologi, Ibu nih sekarang di psikologi komunikasi ya Bu ya? Iya, concernnya ke situ sih. Bedanya kalau misalkan psikologi itu sama psikologi komunikasi itu apa Bu sebenarnya Bu? Sebenarnya basicnya sih dua-duanya aja, jadi collab antara psikologi dan komunikasi, tapi basicnya gitu. Jadi ibaratnya kalau psikologi kita lebih membahas tentang di dalam dirinya, kalau komunikasi keluarnya gitu. Jadi ibaratnya kita bisa ngelihat luar dalam lah. Oke, berarti kalau misalkan psikologi itu lebih ke dalam dirinya Bu ya, mental dan sebagainya. Iya. Kalau psikologi komunikasi itu secara luarnya aja. Jadi kalau komunikasi kan luarnya, kalau psikologi dalamnya. Jadi ketika memasukkan ke psikologi komunikasi, jadi bisa ngelihat luar dalam. Oke, itu kalau misalkan itu berarti di-combine berarti Bu ya? Iya, di-combine. Tapi kalau misalkan di-combine kayak gitu, yang dilihat secara awam itu berarti dari luar dulu atau langsung ke dalam ya Bu? Tergantung kebutuhan. Cuman sih karena sekarang base-nya di komunikasi, jadi lebih ngelihat di luarnya aja sih. Di luarnya, cuman nanti kalau misalnya sekiranya sudah ada yang bisa dikaitkan ke dalam atau yang ternyata yang mempengaruhi perilakunya itu yang dari dalamnya, nah dari situ kita. Berarti dilihatnya dari di luarnya dulu ya Bu ya. Tapi kalau misalkan ada studi kasusnya, contohnya tuh kayak gimana sih Bu? Kalau misalkan ngelihat dari luarnya dulu terus baru ke dalamnya? Banyak sih, misalnya dari komunikasi antar personal gitu kan bisa kelihatan. Oh, dia cara berkomunikasinya seperti apa gitu, teknik-teknik komunikasinya. Terus baru kita dalemin nih, kenapa sih dia bisa melakukan teknik komunikasinya seperti itu gitu. Pasti kan itu ada yang melatar belakangnya. Nah, itu bisa digali dari segi psikologisnya. Gitu. Tapi kalau misalkan ngebahas tentang psikologi itu, kesehatan mental itu masuk ke psikologi Bu ya? Psikologi, ya. Itu berarti kalau misalkan ngelihat kesehatan mental itu, ngelihat itu dari gerak-geriknya seperti apa sih Bu sebenarnya Bu? Kalau kesehatan mental kan tergantung dari kesehatan mental yang mana gitu, gangguan yang mana yang dialami. Oh, berarti itu banyak cabangnya Bu? Banyak banget. Jadi dilihat dari gangguannya yang mana, terus baru kita bisa tahu gitu dia tuh kenapa. Nah, sebenarnya kenapa menjadi masalah itu karena itu tuh kan mempengaruhi dia berperilaku kan. Nah itu, yang dia perilakunya itu yang menjadi masalah, yang itu yang akhirnya karena perilaku itu nanti berkaitan sama komunikasi kan. Gitu. Nah, ngelihatnya sih ya dari perilakunya dulu pastinya, dari yang nampak dulu. Dari luarnya bener-bener dasarnya ini banget ya, permukaannya banget ya Bu ya? Iya, dari permukaannya banget. Berarti kalau misalkan, tapi kalau kebanyakan anak-anak kuliahan sekarang nih Bu, gerak-geriknya tuh kalau Ibu tuh ngeliatnya gimana sih Bu? Kalau sekarang, apalagi di masa pandemi, lebih terbaca kali ya dari melalui media sosial. Gitu. Oh, berarti dilihatnya dari media sosial Bu? Kelihatan aja gitu. Oh, sekarang tuh, dan biasanya kan kalau yang lagi rame itu biasanya ada di explore kan, atau enggak memang ada di top trending gitu ya. Nah, itu tuh kelihatan, oh sekarang tuh eranya lagi hitsnya tentang apa. Nah, itu tuh berarti kan sedikit banyak menggambarkan karakteristik
mahasiswa misalnya atau nggak remaja misalnya. Gitu. Berarti ibu tuh suka ngebaca-baca karakter orang-orang dong? Seneng aja sih karena kalau aku ngelihat orang itu kan orang tuh unik ya, beda-beda gitu. Jadi setiap ketemu seseorang tuh, oh dia kayak gini, terus kayak kenapa ya dia bisa kayak gitu. Jadi lebih berusaha untuk peka aja setiap melihat orang dan lebih memahami perilaku setiap orang itu. Gitu. Oke, berarti kalau misalkan kita ngebaca tentang karakter itu, kepekaan itu khusus harus jeli juga ya, Bu? Iya, harus apa ya namanya, banyak pengalaman juga, banyak latihan juga gitu. Nanti lama-lama terbiasa mengenal karakter-karakter tuh ada. Bisa dikategorikan lah gitu. Nah, contoh latihannya tuh kayak gimana, Bu? Kalau misalnya ngebaca karakter orang tuh kayak gitu? Contoh latihannya ya misalnya ketemu orang terus konsul gitu. Kebetulan beberapa waktu lalu jadi konselor juga di kampus. Nah kan ketemu banyak orang tuh, mahasiswa-mahasiswa yang curhat beginilah begitulah. Akhirnya bisa lebih peka aja gitu kan. Oh dia bermasalah seperti ini, terus dicari tahu latar belakangnya gimana, terus dikaitin sama teori-teori yang udah didapat gitu. Terus jadi lebih paham, oh dia tuh begini. Terus ada lagi yang ini beda-beda kan, yang ini lama-kelamaan jadi makin paham aja gitu. Tapi kalau misalnya yang paling unik yang pernah ibu tanganin tuh kayak gimana, Bu? Unik-unik sih, unik-unik orang tuh gitu. Yang paling apa ya, ekstrim kali ya. Ekstrim. Yang ekstrim ya sampai orang mau suicide gitu. Cuman ya, dan menariknya itu karena hal sepele sebenarnya. Kalau kita ngomong sepele, cuman kan kita tidak bisa mengkotakkan permasalahan orang dengan sepele. Benar. Gitu ya. Artinya kan kenapa dia merasa itu berat? Berarti kan ada banyak hal di belakangnya yang sudah backgroundnya berarti ya. Sampai dia pengen seperti itu, sampai dia kepikiran untuk seperti itu gitu. Jadi itu sih paling, dan nggak nyangkanya karena dia aktif gitu, orangnya aktif, dan maksudnya nggak kelihatan dari tampilannya, cuman pas dia curhat, dia kok curhatnya ke arah sana gitu. Nah itu sih yang mungkin ini menarik lah gitu. Tapi biasanya kalau ngebahas tadi kita udah mention tentang suicide kayak gitu, kalau ngebahas tentang anak-anak, berarti jatuhnya anak-anak zaman sekarang ya, Bu ya? Iya, yang muda-muda loh ya. Zaman sekarang. Generasi Y ya. Nah kalau misalkan kayak yang generasi Y kayak gitu, kalau misalkan kayak bertujuan untuk suicide kayak gitu, biasanya rata-ratanya faktor-faktor apa sih, Bu? Banyaknya faktor bullying misalnya, secara langsung maupun tidak. Terus atau enggak faktor dia terlalu banyak nongkrongin media sosial yang sebenarnya nggak jelas kebenarannya seperti apa, cuman dia merasa bahwa itu buat dia sendiri misalnya kayak gitu. Terus dia banyak ngelihat bacaan-bacaan yang dia nggak pahami secara utuh, akhirnya dia jadi berpikiran overthinking gitu. Nah itu biasanya. Oh berarti lingkungan itu berpengaruh untuk diri orang tersebut ya, Bu? Iya, sangat berpengaruh. Lingkungan itu yang paling berpengaruh sih. Dari kan diri kita berpengaruh tuh sama perilaku kita. Nah lingkungan ini juga yang ngebentuk kita, yang berpengaruh juga gitu. Berarti emang benar harus bersosial media itu secara bijak ya, Bu? Iya betul. Karena takutnya nantinya berpengaruhnya kepada diri kita ya, Bu ya. Karena kan kadang banyak nih anak-anak zaman sekarang tuh banyak banget kayak ngelihat apa dikit yang lebih dikit dia akhirnya jadi kayak insecure, kayak gitu, Bu. Nah itu sih kadang-kadang itu yang. Dan padahal kalau misalnya ngelihat di media sosial, ya namanya juga media sosial, yang ditampilin itu pasti yang bagus-bagusnya, gitu. Kita nggak tahu di belakangnya kayak gimana. Benar. Misalnya kayak ini aja, kalau lagi Zoom gitu ya, di kelas lagi Zoom, di depan sih iya dia merhatiin, tapi kan kita nggak tahu di sebelahnya apa ada temennya, apa ada pacarnya malah, kayak gitu. Itu kan kita nggak tahu. Cuma yang tampil kan satu layar itu aja. Itu ya. Itu pun dengan frame media sosial, pasti yang ditampilin itu yang dia pengen tampilkan. Benar. Dan rata-rata orang pengen menampilkan itu yang bagus dong, benar, yang nge-branding diri dia gitu. Jadi kalau orang lain yang ngelihat pasti ngiri kan, pasti ngelihatnya kok dia bagus-bagus terus, padahal kan nggak tahu realitanya. Keren, enak banget gitu hidupnya, Bu ya, kayak misalnya jalan-jalan terus kayak gitu. Nggak tahu realitanya dia, apakah fotonya editan kah atau apa bener. Kita karena tahu. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi editan juga kan gitu yang ngebuat kayak biar lebih bagus lagi, lebih menarik lagi. Nah berarti itu framing kayak gitu
kita sendiri yang menilainya Bu, yang harus melihat ya, menjeli gitu ya, harus jeli Bu ya. Pada intinya sih ya nggak harus juga kita terlalu merhatiin orang lain, perhatiin diri sendiri aja gitu. Lebih ke situ sih. Jadi boleh, maksudnya kita follow orang kan karena kita pengen lihat orang itu kan. Yes. Nah tapi kan ya cukup kita tahu aja, nggak usah jadi dipikirin juga, nggak usah jadi yang ya malah jadi bahan overthink kita juga kan, nggak perlu gitu. Itu kan kehidupannya dia. Benar. Gitu. Tapi kalau misalkan secara dua orang nih, berarti ada yang satu memamerkan, yang satu melihat ke pameran itu kan. Tapi secara secara ibu, misalkan kayak ibu nih, kayak misal psikologinya gitu Bu, ngelihatnya apakah itu ada yang salah atau enggak Bu di antaranya Bu, di antara dua itu? Tergantung porsinya. Sebetulnya kalau hanya ingin melihat dan hanya ingin dilihat, itu masih tahap wajar aja. Oke. Cuman ketika itu misalnya yang tadi dia pengen dilihat sama orang, terus akhirnya dia jadi melebih-lebihkan segala sesuatu, dan jadinya nggak realistis atau nggak natural kehidupannya karena saking ingin dilihatnya, itu udah nggak bagus. Oke. Nah kemudian orang yang melihatnya juga, ketika dia cuma ngelihat doang ya wajar aja. Tapi kalau udah ngelihatnya terus ngebanding-bandingin, ngelihatnya terus jadi ngiri, jadi banyak efek negatifnya, ya artinya udah nggak bagus gitu. Oke. Berarti jatuhnya kalau misalkan yang kita ngelihat, yang kita membahas tentang yang melihatnya gitu ya, itu tuh jatuhnya penyakit hati ya Bu ya, kayak gitu ya? Nah iya, biasanya jadi penyakit hati. Iri, dengki itu. Terus ini deh, obat hati, apa sih lagunya siapa tuh? Obat hati, Tombo Hati itu mah ya. Tombo Hati dong. Berarti emang kalau kayak gitu kita juga harus memilih-milih ya Bu ya, dalam secara kita melihatnya. Tapi kalau misalkan ibu sendiri melihat anak-anak zaman sekarang yang kayak gitu, gimana sih Bu? Kayak ngeliat banyak anak nih, kayak misalnya ngelihat orang dikit-dikit kayak iri, penyakit hati, jadi kayak gitu. Kalau mereka ngelihatnya di media sosial, mendingan lebih banyak aktif di dunia nyata aja gitu. Jangan melulu di media sosial gitu, karena ya dunia nyata itu lebih real loh gitu. Maksudnya, dan kayaknya dibandingin ngeliatin orang terus di media sosial, kayaknya lebih baik waktu kamu digunakan untuk kehidupan kamu yang nyata gitu. Yes. Kadang kan kalau misalkan nyata seorang ini menutup-nutupi dan membahagiakan dirinya, tetap aja bakal kekorek juga ya Bu ya. Iya, kalau di dunia nyata kan lebih kelihatan aslinya. Nantinya juga bakal kayak gimana kayak gitu. Aduh, tapi kalau misalkan anak zaman sekarang nih Bu, ngeliat-liat kayak gitu kan banyak bisa dibilang insecure ya Bu ya. Iya, insecure. Kalau menurut Ibu sendiri, insecure itu apa sih Bu sebenarnya Bu? Insecure itu ya kita merasa kurang terus ya, merasa rendah diri gitu, merasa apa yang kita punya itu kurang dibandingkan dengan orang lain. Ya salahnya orang insecure itu ya dia membandingkan kekurangan diri dia dengan kelebihan orang lain. Nggak akan ketemu kan. Artinya ya namanya kekurangan dibandingkan dengan kelebihan, ya pasti yang bagus tuh yang lebih. Benar gitu. Nah kalau mau compare-nya dengan kelebihan kita juga gitu. Kita kan punya kelebihan tuh pasti, nggak mungkin setiap orang nggak punya kelebihan, itu pasti ada. Ya kita compare kelebihan kita dengan kelebihan orang itu, baru tuh bisa diadu gitu. Apakah kita masih insecure juga? Apakah gitu. ada yang kurang juga gitu Bu ya? Gitu. Berarti tapi kalau misalkan, tapi secara Ibu memandang kalau misalkan insecure itu baik atau enggak, atau boleh atau enggak Bu? Boleh dalam tahap yang wajar. Boleh kalau itu digunakan untuk kita menilai diri kita, atau kita introspeksi diri. Gitu. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Sesekali kita insecure itu wajar, karena kita melihat kekurangan diri kita apa, kelemahan kita apa, kemudian tapi itu dijadikan acuan untuk kita bisa memperbaiki diri. Motivasi untuk memperbaiki diri, itu nggak masalah. Tapi ketika insecure sudah berlebihan, yang kita lihat itu terus-terusan kelebihan orang lain, nggak bagus juga buat mental kita. Nantinya jadi mental breakdance ya, bukan breakdown lagi ya. Mental breakdance. Aduh, tapi kalau misalkan ngebahas tentang insecure itu, apakah secara psikolog kayak gitu bisa diobatin nggak sih Bu kalau seorang itu insecure terus kayak gitu Bu? Bisa, sangat bisa sebenarnya. Ya tinggal kita kasih pemahaman dulu ya, minimal kita kasih pemahaman dulu, terus ditanya dulu dia insecure-nya karena apa gitu. Terus siapa yang dia insecurein? Yang bikin dia insecure itu orang yang seperti apa gitu. Kemudian dilihat emang kekurangan dia apa gitu. Terus digali lagi potensi dia apa gitu. Dan dibantu supaya dia bisa berdamai dengan kekurangan-kekurangan dia. Gitu. Jadi
dikasih pemahaman bahwa kita memang punya kekurangan dan kita perlu memahami kekurangan diri kita. Nah, kemudian kita gali juga potensinya dia. Karena kalau kita percaya dengan potensi-potensi kita akan lebih terhindar dari insecure. Berarti kan itu semuanya butuh waktu ya, Bu? Iya, butuh waktu. Dan memang ada masanya juga. Memang ada kalanya remaja itu yang mau mulai berarah ke dewasa tuh biasanya mulai segala dipikirin gitu. Mulai dipikirin aku mau jadi apa, aku mau gimana ke depannya. Hal-hal yang kayak gitu wajar. Cuma yang nggak usah berlarut-larut gitu. Jangan buang-buang waktu. Gitu. Berarti itu jatuhnya buang-buang waktu ya, Bu ya? Iya, kalau kelamaan iya, karena artinya waktu kita dihabiskan dengan hal-hal yang nggak jelas ujungnya gitu, bukan sesuatu yang produktif gitu. Karena kadang orang melihat pencapaian orang lain itu lebih bagus gitu ya, Bu ya. Iya, rumput tetangga itu lebih hijau. Benar. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu, itu emang masanya apakah emang itu ada obatnya tersendiri nggak sih, Bu, kalau secara psikologi kayak gitu? Kayak misalkan ngelihat nih rumput tetangga nih lebih hijau gitu. Apakah emang itu lagi masanya dia kayak gitu untuk melihat iri dengki kayak gitu? Iya, ada masanya. Tapi di situ itu memang nanti ujungnya kita akan ketemu dengan self love gitu. Nah, kalau kita udah ketemu, memang menuju self love itu tahapannya memang pasti kita mengalami itu dulu. Gitu, kita bek ngerasa gue kurang ini, gue kurang itu, gini. Nah, tapi kita harus sadar dulu dengan semuanya. Sadar, iya, gue sadar gue kekurangannya ini. Terus kita terima kekurangan kita. Oke, gak apa-apa, gue kurang gini. Berarti gue harusnya ngapain? Gue harusnya gimana buat nutupin kekurangan itu atau memperbaiki kekurangan itu. Nah, nanti akhirnya ketika kita sudah bisa sadar, terus akhirnya kita bisa berdamai nih sama diri kita gitu. Jadi kita akhirnya kekurangan gue di sini, kelebihan gue di sini, gue udah tahu posisinya gue ada di mana dan gue harus ngapain. Nah, artinya kalau kita sudah berada di tahap itu dan kita sudah berani tampil dengan diri kita sendiri, maksudnya dengan menerima segala kekurangan dan kelebihan, artinya kita sudah mulai masuk ke tahap mencintai diri kita sendiri. Gitu. Berarti memang perlu waktunya panjang ya, Bu ya? Butuh proses. Panjang atau enggaknya tergantung orang itu menjalani prosesnya sejauh mana. Tapi kan setiap orang tuh prosesnya beda-beda ya, Bu ya? Iya, prosesnya beda-beda. Dan untuk menuju ke mencintai diri sendiri itu juga waktunya mungkin beda-beda, Bu ya? Mungkin ada yang di umur lebih cepat gitu ya, Bu ya? Iya. Tapi biasanya rata-rata range umurnya tuh untuk bisa bener-bener kita bisa mencintai diri sendiri itu biasanya di umur berapa, Bu? Biasanya memang masuk ke umur dewasa. Biasanya tuh orang 25 tahun itu udah mulai settle. Udah mulai tahu arahnya kemana, udah mulai bisa paham dengan lingkungannya, dengan dirinya sendiri gitu. Cuman memang menuju ke sana itu kita butuh yang namanya support system. Gitu. Makanya bergaulah dengan lingkungan yang memang bikin kita nyaman dan bikin kita bisa jadi tumbuh menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Berarti kita juga harus pinter-pinter milih lingkungan ya, Bu ya? Di usia-usia menuju dewasa itu memang kita sudah harus menentukan lingkungan yang seperti apa kita mau tumbuh gitu. Karena itu akan menentukan kita akan menjadi orang yang seperti apa. Berarti lingkungan itu mempengaruhi, dan berarti di masa pemilihan lingkungan itu kita juga harus bener-bener tahu yang mana yang baik buat kita ya, Bu, berarti ya? Iya, kita harus sudah mulai minimal bikin kita nyaman dan bikin kita berkembang ke arah yang lebih baik. Berarti milihnya tuh itu ya, dua itu ya. Minimal itu. Lebih ke yang nyaman dan juga bikin lebih baik. Tapi semakin dewasa pasti circle pertemanan pun semakin kecil ya, Bu ya? Iya, karena orang sudah mulai menemukan kehidupan yang sebenarnya gitu. Kehidupan dia yang dia mau, yang akan membawa dia ke masa depan itu yang seperti apa, orang sudah mulai memilih dan sudah menjadi kategorinya sendiri-sendiri gitu. Jadi akhirnya pertemanan itu semakin menyempit. Jadi akhirnya yang asalnya kita misalnya ngegeng itu 10 orang, ujung-ujungnya pasti cuma tinggal berdua atau nggak bertiga. Ya itu wajar gitu. Kalau dibilangnya seleksi alam, ya sebetulnya karena memang orang sudah mulai menentukan. Dia lebih sudah mulai berkembang masing-masing berarti, Bu ya. Berarti kalau misalkan kayak gitu, itu jatuhnya seleksi alam. Apakah emang kita yang menyeleksi sendiri, Bu, secara nggak langsung, Bu? Secara nggak langsung sebetulnya kita yang menentukan gitu. Dan seharusnya memang kita sendiri yang menentukan kita mau ada di mana gitu. Artinya kalau kita bisa menentukan, berarti kita sudah bisa berada di posisi yang tepat sesuai dengan harapan kita
Oke. Berarti emang bener-bener kita harus jeli juga ya Bu ya, melihat itu ya. Takutnya kan kalau misalnya kita nggak melihat itu nantinya membawa dampak buruk untuk kita ke depan ya Bu ya. Nantinya kita bingung arahnya, nggak jelas gitu. Oke, berarti itu harus kita lihat dari sejak dini ya. Iya, sejak dini. Sejak kita galau, kita sudah punya bayangan mau kemana. Bener. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kita ngomongin tentang galau Bu, kadang galau itu kalau misalkan emang motivasinya bagus dan berkembangnya lebih bagus, kadang menjadi lebih bagus untuk diri kita ya Bu ya. Iya, jadi biasanya jadi dipakai untuk pijakan di mana kita bisa meloncat gitu. Galau itu biasanya gitu. Harusnya gitu. Harusnya ya. Tapi kan yang buruknya kadang ada orang yang menyalahgunakan malah jadi kayak ntar dia jadi bunuh diri lah segala macam, suicide kayak gitu. Nah, itu yang bisa diminimalisir dengan support system tadi. Oke. Berarti kalau ngomongin galau Bu, apakah emang setiap anak-anak muda zaman sekarang nih harus mengalami galau dulu sampai down dan di akhirnya jadi berubah Bu? Kalau galaunya sih iya, kayaknya semua orang pernah mengalami galau dengan berbeda-beda, dengan beragam kondisi dan situasi gitu ya. Cuman apakah dia harus jatuh? Enggak juga gitu. Sejauh mana kita mau, ya kadang biasanya kita tuh sebenarnya tahu kita mau ngapain, cuman kadang orang tuh pengen nikmatin dulu masa galaunya, biasanya gitu. Biasanya sebenarnya kita tahu harusnya tuh kita tuh A, tapi masih nyaman di B, masih pengen ke C, ya udah akhirnya dinikmatin tuh galaunya lama deh akhirnya. Oke. Berarti itu kalau kayak gitu itu penerapannya ke diri kita sendiri berarti Bu ya. Mau kita mau move on atau emang kita mau menikmati aja gitu. Iya gitu. Harus menentukan deadline juga sih gitu. Nah, yang salah itu kadang anak-anak zaman sekarang terlalu menikmati Bu. Iya. Karena keasikan nih. Keasikan karena biasanya Bu yang saya suka temuin gitu ya di lingkungan saya kayak karena galau. Terus dia ada yang porsinya ada dua Bu, ada yang bener-bener keasikan, akhirnya jadi kayak ya udah happy aja terus hidupnya jadi merusak diri dia sendiri gitu dengan kayak berbagai macam kayak alkohol lah segala macam kayak gitu. Tapi ada juga emang itu menjadi pijakan dia untuk meloncat ke yang lebih bagus lagi Bu gitu. Jadi itu pilihan sih karena sebetulnya hati kecil kita udah tahu kita harusnya ada di mana. Gitu. Oke, tapi kalau misalkan ngomongin tentang galau itu sendiri ada obatnya juga nggak Bu? Apa emang bener-bener harus dari diri kita aja, dari hati kita sendiri? Diri kita dan lingkungan, orang terdekat sih. Oke, berarti orang dekat itu cukup membantu ya berarti Bu ya? Sangat membantu kita. Oke, tapi selain kalau ngebahas tentang galau gitu, selain diri kita dan orang terdekat itu, kalau misalkan di psikologi sendiri, emang itu ada obatnya juga atau enggak Bu? Apa emang bener-bener dua itu aja? Iya, obatnya sih balik lagi ke situ. Balik lagi ke lingkungan kita, lingkungan terdekat, bisa keluarga, bisa sahabat, bisa pacar. Kadang kan orang zaman sekarang nih apapun digalauin ya Bu ya. Iya. Jadi apa-apa digalauin kayak misalkan. Trennya memang gitu. Iya. Kenapa harus? Saya juga kadang suka bingung maksudnya kayak zaman sekarang nih ngelihat yang lebih dikit digalauin, dipusingin, di overthinkingin lah segala macam. Terus kayak nggak punya pacar jadi overthinking, nggak punya teman overthinking, nggak punya duit pasti jelas itu mah. Tapi punya pacar juga kadang dibikin galau, digalau-galauin, dicari-cari masalahnya gitu ya. Itu kenapa kayak gitu Ibu? Maksudnya emang apakah habit sekarang tuh seperti itu? Kayak misalkan ada yang udah punya pacar tapi ya jadi dibikin galau-galauin, jadi dibikin masalah sendiri gitu Bu. Mungkin ada pengaruhnya juga dari media sosial tadi ya, lingkungan di zaman sekarang gitu, media sosial, karena kan biasanya tuh sekarang tuh lagi misalnya nih bisa aja misalnya lagi hype-nya lagu tentang galau misalnya. Terus kan kita menyesuaikan tuh secara langsung atau tidak langsung itu mempengaruhi pemikiran kita untuk ngebikin gimana caranya supaya kehidupan kita relate sama lagu itu, misalnya gitu. Atau enggak kita ngelihat nih yang lagi rame tuh, yang lagi viral tuh galau tentang apa. Nanti tuh kita tuh secara langsung ataupun enggak ngikutin galaunya itu. Ngikutin gitu. Karena memang ya namanya orang itu cenderung pingin menyesuaikan dengan apa yang sedang hits. Oke. Gitu. Berarti emang sekarang tuh zamannya kayak gitu ya Bu ya? Iya. Berarti dari tadi Ibu ngebahas tentang media sosial, Ibu tuh cukup mengikuti tentang media sosial zaman sekarang ya Bu ya? Kurang lebih gitu. Kurang lebih. Tapi kalau misalkan di zamannya Ibu gitu kan, walaupun emang umur kita tuh nggak beda jauh nggak beda jauh, dimudah-mudahin aja guys. Nggak beda jauh. Tapi di zaman Ibu sendiri, apakah
selain media sosial, apalagi Bu? Maksudnya pas dulu berarti kan belum ada media sosial yang kencang kayak sekarang dong Bu? Belum sekencang sekarang. Dulu tuh waktu masih zamannya apa ya? Pertamanya Friendster, masuk ke Facebook ya Bu? Iya, paling sebatas itu kali ya. Dulu tuh lebih ke galaunya tuh ini sih, kalau dulu tuh lebih banyak perkumpulan gitu loh, geng-gengannya tuh nyata gitu loh. Oke. Kalau sekarang sih nggak tahu tuh apakah geng-gengan itu masih nyata ataukah media sosial semata gitu. Iya. Nah gitu, kalau dulu tuh lebih nyata geng-gengannya, dan itu tuh ya yang namanya kita ketemu sama geng kita setiap hari pasti lebih akrab ya. Jadi semakin kita akrab semakin memunculkan clash masalah gitu. Kayak gitu. Berarti emang dulu tuh lebih nyata dan kelihatannya iri-iri dan kayak gitu lebih ke si dunia nyatanya Bu ya, geng-gengannya tuh kayak lebih kelihatan. Geng ini lebih populer apa enggak segala macam. Iya benar. Gitu. Persaingan antar geng. Iya, jadi gimana caranya kita harus populer antar geng ini gitu ya. Waduh, saya pernah merasakan itu ya. Aduh, umur kita emang nggak beda jauh ya. Aduh, tapi Ibu melihat sekarang apakah itu salah dari si media sosialnya atau emang salah dari orangnya untuk menerimanya tuh kurang bisa Bu? Kalau dibilang salah dari media sosialnya juga nggak bisa juga, karena ya mau tidak mau tuntutan zaman gitu ya, sekarang udah segalanya serba digital, ya mau nggak mau kita yang harus menyesuaikan diri dengan itu. Nah tinggal gimana caranya kita pintar-pintar menyikapi dengan baik, berada di proses itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Oke. Berarti emang dari diri kita sendiri Bu ya, harus bisa menyesuaikan, jangan terlalu kemakan sama media sosial Bu ya. Iya, jangan terlalu kemakan, dan ya tetap fokus ke kehidupan kita nyata, dan ya fokus ke kebutuhan kita aja. Kita hidup mau apa gitu aja. Nah, itu dia. Tapi kadang anak-anak zaman sekarang nggak tahu ya Bu, mungkin karena kita masih satu ini Bu ya, satu ruang lingkup seumurnya gitu. Cuma maksudnya ngelihat anak-anak zaman sekarang yang kelahiran di 2000 ke bawah gitu Bu ya, melihatnya tuh apa-apa tentang ya apa-apa angka sih Bu kalau saya ngeliatnya Bu. Kayak misalkan followersnya banyak kayak gitu. Iya, karena ya sekarang persaingan orang mungkin ke situ ya. Kalau dulu kan nggak ada tuh persaingan followers, kalau sekarang kan ya mungkin karena tadi, apalagi di zaman pandemi sekarang, orang jadi nongkronginnya media sosial karena nggak bisa kemana-mana juga gitu. Nongkronginnya media sosial, jadi semuanya kelihatan. Oh, dia followersnya segini, kok gue segini gitu. Itu tuh jadi hal-hal yang menjadi masalah di zaman sekarang. Padahal zaman dulu kan nggak ada gitu. Orang nggak peduli lah dia mau punya teman berapa, berapa, orang nggak peduli kan. Kalau sekarang tuh kayaknya padahal nggak tahu juga itu real followers kah atau gimana fake gitu. Dan apakah betul-betul followers tapi ternyata di dunia nyata nggak temenan juga. Gue kan nggak tahu gitu. Tapi emang sekarang tuh di eranya lagi apa-apa tentang angka ya Bu ya. Iya. Jadi apa-apa followers lu berapa gitu. Jadi jumlah like lu berapa. Iya, dengan followers ada banyak gitu kan, harga endorsan lebih mahal. Aduh. Yang kadang-kadang sebenarnya kalau dipikir gitu ya nggak akan ada habisnya kalau. Nah itu Bu, benar. Tujuannya, titik akhirnya mau di mana gitu. Karena emang maksudnya saya pribadi pernah punya kasus Bu, kayak misalkan pernah ada di fase kayak wah ternyata followers ini berpengaruh ya untuk seseorang itu gitu. Tapi di saat ngelihat orang-orang yang dengan followersnya banyak gitu kan, dan kehidupan nyatanya gitu, realnya pas ketemu langsung ngobrol tidak seasik di media sosial itu gitu. Maksudnya emang berarti media sosial itu kita yang nge-build sendiri untuk menampakkan dirinya berarti Bu ya? Iya. Ya itu, jadi makanya media sosial itu kadang orang berusaha lebih berat untuk menampilkan dirinya gitu, karena ya itu, jadi dia pengen menampilkan citra yang sebaik mungkin. Jadi akhirnya kadang nge-push dirinya sendiri gitu, nggak sesuai kemampuan apa adanya gitu. Balik lagi ke diri kita, apakah kita memang mau menjadikan media sosial itu dunia nyata kita gitu. Karena kan memang ya kita nggak menutup mata juga, memang ada sebagian orang yang menjadikan mata pencahariannya melalui media sosial gitu ya. Misalnya ya tadilah kayak orang yang punya followers banyak, dia bisa menghasilkan uang dari sana. Ya berarti dia mau menjadikan itu sebagai dunia nyata dia, karena memang dia berpenghasilan dari situ. Ya mangga kalau memang begitu dan itu menghasilkan untuk dia, artinya memang pekerjaannya di situ gitu. Tapi untuk orang-orang yang memang
bukan pekerjaannya di situ, kemudian dia mempush dirinya lebih berat lagi supaya dia bisa ke tahap seperti orang yang punya kerjaan di situ. Nah itu yang akan jadi beban gitu, itu yang akan jadi berat, dan jadinya dia lupa sama dunia nyata dia yang sebenarnya mungkin dia bisa berpenghasilan dari dunia nyatanya dia, bukan dari situ gitu. Oke. Berarti emang ya balik lagi semuanya ke diri kita sendiri ya Bu ya. Untuk penyelesaian apapun itu diri kita sendiri gitu berarti ya. Tapi kalau saya bener-bener kayak ngelihatnya lucu aja sih Bu, apa-apa semua tentang angka gitu Bu. Apa-apa followers lu berapa gitu segala macam. Kadang yang gengnya followers sekarang gengnya tuh yang followers segede, yang nggak punya followers sama yang nggak punya followers gitu. Nah gitu sih, itu jadinya. Nah itu yang bikin anak-anak zaman sekarang tuh insecure. Banyaknya tuh insecure di situ. Insecure karena apa? Karena followersnya sedikit. Ya terus kenapa kalau followersnya sedikit gitu? Terus emang kenapa? Emang kamu jadi kenapa gitu kan? Nggak masalah juga, itu kan soal angka, dan kita nggak tahu tadi. Itu kita nggak tahu dapetin followersnya kayak gimana. Terus engagementnya seperti apa juga, apakah itu real atau enggak, kita nggak tahu gitu. Ya udah, jalanin aja kehidupan nyata. Kita punya teman dekat, kita punya circle yang memang bisa membuat kita lebih baik, ya jalanin di situ aja, nggak usah fokus ke media sosial gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomongin media sosial itu kan udah banyak juga ya media sosial yang akhirnya tutup. Kayak apa tuh, kayak pet kayak ada juga apa ya kemarin tuh ya, setelah pet ya banyak lah sebenarnya ya, ada beberapa yang memang Friendster udah nggak ada pet. Padahal dulu juga mungkin mengejar itu ya, mengejar friend, cari teman sebanyak-banyaknya gitu. Nanti someday gitu di masa beberapa tahun ke depan, terus yang kita tuju, media sosial yang kita tuju itu ternyata udah collapse misalnya. Terus buat apa itu? Gitu. Nah, itu dia. Ya udah, sementara real life itu benar-benar ada loh gitu. Lingkungan sekitar kamu tuh benar-benar ada, dan kamu hidup tuh ya di dunia itu, bukan di dunia maya gitu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh hidup di dunia maya, tapi maksudnya harus tetap seimbang gitu. Jadi jangan jadikan dunia maya itu suatu yang utama yang mempengaruhi kehidupan kamu di dunia nyata. Gitu. Tapi kebanyakan kasus anak-anak zaman sekarang tuh sangat mempengaruhi Bu. Ya itu apakah karena pandemi, apakah karena memang kehidupannya begitu, atau ya saya enggak. Ya itu tadi ya, maksudnya karena orang juga nggak semua orang saya bisa lihat satu persatu gitu ya yang pengguna media sosial gitu. Jadi saya cuma lihat beberapa kasus yang memang ya gitu. Terus ketika dilihat sih ya pengaruh lingkungannya kurang, support sistemnya kurang, kepercayaan dirinya kurang untuk menghadapi dunia nyata. Nah biasanya gitu. Tapi berarti kalau kayak gitu, apakah harus banyak sosialisasi untuk pengembangan diri sendiri biar percaya dirinya nambah Bu untuk anak-anak zaman sekarang Bu? Apakah itu perlu? Seharusnya begitu sih, Jadi supaya kita tuh bisa lebih memahami potensi diri gitu ya, karena di dunia nyata itu, di kehidupan nyata itu, potensi setiap orang itu berbeda-beda, beraneka ragam, dengan karakternya tersendiri, dengan kualitasnya tersendiri. Tapi ketika masuk ke media sosial, semua itu jadi seragam gitu. Sekarang lagi hitsnya misalnya penyanyi, semua pengen jadi penyanyi. Nah itu dia. Lagi hitsnya joget-joget, semua pengen joget-joget. Iya. Padahal kan nggak gitu gitu. Dan di dunia kerja misalnya kan nggak seperti itu juga gitu. Jadi benar-benar harus ada sosialisasi atau enggak kita banyakin pelatihan soft skill gitu buat menggali potensi diri kita yang sesungguhnya gitu, bukan sekedar kebawa-bawa dengan tren yang lagi hype sekarang. Benar. Kadang tren-tren itu maksudnya tren-tren itu membuat orang-orang anak-anak zaman sekarang nih makin gede nih followersnya, makin gede segala macam. Tapi yang saya alami untuk bertemu dengan anak-anak zaman sekarang dengan followers gede atau dia bisa ngikutin tren zaman sekarang, tapi untuk real life-nya itu dia nggak tahu banyak gitu Bu. Nah gitu, jadi ya makanya itu tadi, itu pilihan gitu. Kalau misalnya kamu mau fokus di followers, ya udah fokus di situ dan buat itu bisa jadi menghasilkan buat kamu atau menjadi sesuatu yang baik buat diri kamu. Tapi kalau misalnya udah fokus ke sana, udah ngikutin setiap tren yang ada, tapi terus nggak jadi apa-apa dan di dunia nyata kamu nggak jadi apa-apa juga, ya buat apa? Buang-buang waktu. Nah, gitu. Benar. Jadi emang kita harus bisa memilih juga Bu ya. Iya.
Nah, kalau misalkan buat yang terakhir-terakhiran nih Bu ya, tips-tips buat anak-anak zaman sekarang nih Bu, kalau buat orang yang ngelihat kayak apa-apa dijadiin overthinking, di insecurein atau ya tentang angka gitu ataupun apapun itulah Bu. Tipsnya adalah bikin diri kamu percaya diri sih. Jadi gali semua potensi yang ada di diri kamu gitu. Terus juga perlu kita memahami kekurangan-kekurangan kita buat lebih yakin dengan semuanya gitu, kelebihan dan kekurangan diri kita menjadi satu, dikolaborasikan jadi satu hal yang positif, kemudian kita tampil dengan percaya diri. Itu yang bikin kamu luar biasa dibandingkan orang dengan followers banyak, orang dengan selalu happy di media sosial, tapi dunia nyata itu ada, dan dunia nyata itu betul-betul ya real gitu. Yang di situ kamu bisa menunjukkan, kamu bisa manggung siapa diri kamu yang sebenarnya, dan tunjukin kepercayaan diri kamu di situ. Tuh, dengerin tuh buat anak-anak zaman sekarang tuh. Karena banyak banget Bu, soalnya kayak ini tuh menjadi keresahan untuk saya pribadi gitu, ngeliat-liat anak zaman sekarang tuh kayak apa-apa tuh semua tentang angka, semua di-insecurein, semua di-overthinkingin gitu. Kayaknya nggak perlu deh harus digituin gitu. Betul. Karena anak zaman sekarang tuh kayak apa-apa semuanya ya kayak gitu Bu, harus dipikirin bener-bener kayak gue harus bisa kayak dia nih kayak gitu. Padahal dia punya potensi yang lebih bagus sebenarnya. Benar, iya karena secara kadang yang di-insecurein atau di-overthinkingin itu orangnya sebenarnya biasa aja gitu. Kadang kelihatan di sosial medianya mungkin emang kelihatan mungkin hype segala macam, tapi secara komunikasi, secara pengalaman, secara apapun itu kayak kalau saya pribadi kadang melihatnya kayak masih cetek nih kayak gitu. Kayak gitu tuh teman-teman podcast bersama siapa. Jadi emang harus benar-benar dari diri sendiri ya. Percaya sama kemampuan diri sendiri. Nah itu dia, berarti harus pinter-pinter memilah dan memilih yang bijak untuk diri kita sendiri. Baik lingkungan, sosial media, terus ya semuanya kayaknya Bu ya. Iya. Benar banget. Nah itu dia. Aduh Bu, kita ngobrol udah panjang banget kayaknya Bu. Iya nih. Gak kerasa. Ibu katanya punya ini juga, YouTube channel juga ya Bu ya? Iya. Wah, apa tuh Bu? Tapi lebih ke e-learning sama ya ngobrol-ngobrol juga sih. Ngobrol juga. Apa Bu namanya Bu? Boleh share Bu? Almadina Rahmania. Oke, itu kadang-kadang tentang e-learning. E-learning dan ya banyaklah pengetahuan terkait komunikasi, dunia komunikasi. Berarti emang fokusnya tentang edukasi ya Bu ya? Edukasi. Ibu kayaknya salah masuk bersama siapa nih? Kayaknya gak ada edukasinya nih. Tapi gak apa-apa, setidaknya podcast bersama siapa ada orang yang beredukasi yang datang ke sini. Aduh, Ibu Alma, terima kasih banget udah main ke podcast bersama siapa. Jangan kapok-kapok ya Bu ya kalau diundang lagi. Ntar kita ngobrol-ngobrol yang lebih panjang lagi kayaknya Bu ya. Aduh, buat teman-teman podcast bersama siapa, terima kasih yang sudah menonton dan menyaksikan episode kali ini. Ini adalah episode kedua di season kedua. Jadi bintang tamu season kedua adalah Ibu Alma. Terima kasih Ibu. Jadi buat teman-teman podcast bersama siapa, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah, bye-bye. Bersama siapa? Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe. So, don't forget to happy and stay positive.